Pertama, misalkan X, Y, Z adalah variabel random independen berdistribusi uniform dengan interval 0 sampai A. Jika W adalah minimum dari X, Y, Z, maka berapakah nilai ekspektasi dari 1 dikurang W per A kuadrat? Nah, di soal kan disebutkan bahwa X, Y, Z sama-sama berdistribusi uniform interval 0 sampai A. Maka kita bisa memperoleh PDF dari X atau Y atau Z itu sama dengan 1 per A untuk 0 kecil dari X kecil dari A. Kemudian untuk CDF-nya itu 0, X kecil sama dengan 0, X per A untuk 0 kecil X kecil A, dan 1 untuk X besar sama dengan A. Kemudian di soal juga disebutkan bahwa W itu adalah min dari X, Y, Z, yang artinya W itu adalah order statistik terkecil dari random sampel X, Y, Z, atau order statistik pertama dari random sampel X, Y, Z. Nah, sehingga kita bisa memperoleh PDF W-nya dengan rumus N dikali 1 dikurang CDF W pangkat N kurang 1 dikali PDF dari W. N-nya ada 3, kemudian 1 dikurang CDF dari W tadi diperoleh X per A, X-nya kita ganti W, sehingga diperoleh 1 dikurang W per A kuadrat. Terus dikali PDF-nya 1 per A, sehingga diperoleh 3 per A dikali 1 dikurang W per A kuadrat. Setelah kita memperoleh PDF W-nya, kita bisa menghitung ekspektasi dari 1 dikurang W per A kuadrat. Dengan rumus umumnya ekspektasi itu kan ekspektasi X sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga X fx dx. Nah, berlaku juga untuk menghitung ekspektasi ini. Ekspektasi dari 1 dikurang W per A kuadrat sama dengan integral dari 0 sampai A karena dia berdistribusi uniform dengan interval 0 sampai A dikali 1 dikurang W per A kuadrat dikali PDF dari W dW. Terus integral dari 0 sampai A dikali 1 dikurang W per A kuadrat dikali PDF dari W-nya diperoleh 3 per A dikali 1 dikurang W per A kuadrat dW. Nah, terus 1 dikurang W per A kuadrat dikali 1 dikurang W per A kuadrat sama dengan 1 dikurang W per A pangkat 4. Sehingga kita bisa peroleh integralnya 0 sampai A 3 per A dikali 1 dikurang W per A pangkat 4 dW sama dengan ini semua variabel yang tidak mengandung W dikeluarkan, sehingga 3 per A integral 0 sampai A 1 dikurang W per A pangkat 4 dW. Terus 1 dikurang W per A pangkat 4 itu kita misalkan U. Kemudian diperoleh turunan U terhadap W-nya min 1 per A dW sehingga dW-nya adalah minus A dU. Kemudian dikembalikan lagi ke bentuk awalnya bahwa 3 per A integral 0 sampai A dikali 1 dikurang W per A pangkat 4 dW. Jika dimisalkan U jadinya 3 per A integral 0 sampai A U pangkat 4 dW-nya berubah jadi min A dU. Kemudian minus A-nya tidak mengandung U, jadi kita keluarkan 3 per A kali minus A hasilnya minus 3 integral 0 sampai A U pangkat 4 dU. Nah, integral 0 sampai A U pangkat 4 dU adalah 1 per 5 U pangkat 5 batasnya 0 sampai A. Dikali minus 3 hasilnya min 3 per 5 U pangkat 5 0 sampai A. Kemudian U-nya dikembalikan ke bentuk asal yaitu 1 dikurang W per A. Jadinya min 3 per 5 dikali 1 dikurang W per A pangkat 5 0 sampai A. Kemudian substitusi A dan 0 ke dalam W-nya. Jadinya min 3 per 5 dikali 1 dikurang A per A pangkat 5 dikurang 1 dikurang 0 per A pangkat 5. Ini hasilnya. 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 0, 1. Jadi 0 dikurang 1, min 1. Min 3 per 5 dikali min 1 sama dengan 3 per 5. Sehingga diperoleh nilai ekspektasi dari 1 dikurang W per A kuadrat itu adalah 3 per 5. Iya, baik. Saya Kanada Maya Fiskadana, NIM akhir 055. Di sini saya akan menjelaskan soal berikutnya, yaitu soal nomor 2, di mana diketahui X1, X2 hingga X100 adalah sebuah sampel acak
dari distribusi eksponensial. Jadi XI merupakan distribusi eksponensial 1. Itu dimana nanti parameternya theta yaitu 1 itu tadi. Dan Y sama dengan X1 plus X2 hingga plus X100 atau sigma XI berjalan dari 1 hingga 100. Untuk yang A, tentukan pendekatan untuk peluang Y lebih dari 110. Dan B, jika X bar adalah sampel min, maka aproksimasi dari peluang 1,1 kurang dari X bar kurang dari 1,2 itu berapa? Sehingga pembahasannya untuk yang pertama kita mencari min dari distribusi eksponensial, itu ekspektasi X, di mana distribusi eksponensial itu untuk ekspektasi X-nya sendiri merupakan theta, dan ini karena tadi XI merupakan eksponensial dengan tetanya itu sama dengan 1, sehingga ekspektasi X sama dengan 1. Kemudian mencari variansinya. Variansi dari distribusi eksponensial merupakan theta kuadrat, di mana tadi tetanya sama dengan 1, sehingga 1 dikuadratkan tetap sama dengan 1. Karena min dan variansinya finite, dan sampel N lebih besar dari 30, di mana tadi 100, maka dapat didekati dengan distribusi normal dengan minnya mu dan variansinya sigma kuadrat, di mana tadi kita sudah mencari nilai mu dan sigma kuadratnya, yaitu nilainya 1 dan 1, sehingga Y dapat didekati dengan distribusi normal 1,1. Kemudian menggunakan teorema limit pusat, di mana Zn, rumusnya Zn sigma I dari 1 hingga N XI min N kali mu per sigma akar N. Untuk yang A, soal yang A, peluang Y lebih besar dari 110 dapat dijadikan bentuknya 1 min P Y kurang dari sama peluang Y kurang dari sama dengan 110, di mana dimasukkan rumusnya nantinya 1 min peluang I dari 1 hingga 100 XI min N kali mu per sigma kali akar N kurang dari sama dengan 110. Itu merupakan Z. Lalu tadi udah diketahui untuk N-nya 100, mu-nya 1, sigma-nya 1, sigma kuadrat 1, di akar juga 1, dan untuk perhitungannya jadi 110 dikurangi 100 karena 1 kali 100 100 per 1 kali akar N. Akar N-nya tadi 100. Sehingga perhitungannya nanti 1 min peluang Z kurang dari 10/10, di mana nanti 10/10 merupakan nilainya 1, sehingga 1 min peluang Z kurang dari sama dengan 1. Dan untuk nilai dari PZ kurang dari 1 ini dapat dilihat dari tabel distribusi normal. Untuk nilainya sendiri, peluang Z kurang dari sama dengan 1, yaitu nilainya 0,8413. Sehingga 1 min 0,8413 sama dengan 0,1587. Jadi nilai dari peluang Y lebih besar dari 110 adalah 0,1587. Kemudian yang B, soal selanjutnya yang B, peluang 1 X bar kurang dari 1 lebih besar dari 1,1 dan kurang dari 1,2. Itu bentuknya bisa dijadikan P X bar kurang dari 1,2 dikurang P X bar kurang dari 1,1. Dan dimasukkan rumusnya peluang X bar min mu per sigma per akar N kurang dari 1,2 min peluang X bar min mu per sigma per akar N kurang dari 1,1. Dimasukkan nilainya, X barnya
1,2 min mu-nya tadi sudah diketahui 1, sigmanya 1, untuk akar n-nya 100, sehingga 10 dikali 0,2 peluang Z kurang dari 10 kali 0,2 min peluang Z kurang dari 10 dikali 0,1. Kemudian hasilnya peluang Z kurang dari 2 min peluang Z kurang dari 1. Dimana seperti soal yang ada di atas, bahwasanya untuk mencari nilai dari Z ini didapat dari tabel distribusi normal, sehingga untuk nilainya sendiri PZ kurang dari 2 itu 0,9773 dikurang PZ kurang dari 1 nilainya 0,8413, sehingga hasil pengurangannya yaitu 0,136. Baik, pada soal selanjutnya dimisalkan Z1, Z2 sampai Z tak hingga adalah variabel random bebas, yaitu independen berdistribusi normal dengan min 0 dan varian 1, yang bisa disebut dengan distribusi normal baku. Kemudian gunakan moment generating function atau MGF untuk menentukan limit distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N ZI plus 1 per N per akar N. Karena diketahui bahwa berdistribusi normal baku, maka MGF dari ZI adalah MZIT sama dengan eksponen setengah T kuadrat. Misalkan Y adalah sigma I sama dengan 1 sampai N ZI plus 1 per N per akar N, maka MGF dari Y adalah MYT sama dengan M sigma I sama dengan 1 sampai N ZI plus 1 per N per akar N T. Kemudian disederhanakan lagi dan gunakan sifat M X plus A per BT sama dengan eksponen A per BT M X T per B. Kemudian setelah diaplikasikan menjadi eksponen 1 per akar N dikali T M sigma I sama dengan 1 sampai N ZI T per akar N. Karena ini sigma, maka bisa digunakan sifat M sigma I sama dengan 1 sampai N XI T menjadi P I sama dengan 1 sampai N M XI T. Maka dari hasil ini menjadi eksponen T per akar N P I sama dengan 1 sampai N MZI dikali T per akar N. Kemudian karena tadi diketahui bahwa MZIT adalah eksponen setengah T kuadrat, maka dimasukkan pada ini dan menjadi eksponen T per akar N Pi I sama dengan 1 sampai N eksponen setengah T per akar N kuadrat. Kemudian lebih disederhanakan lagi menjadi eksponen T per akar N Pi I sama dengan 1 sampai N eksponen T kuadrat per 2N. Dan karena ini mengartikan bahwa banyak perkalian dan menjadi eksponen T per akar N eksponen N yaitu pangkat dari Pi tersebut dikali T kuadrat per 2N. Maka MGF dari Y adalah E eksponen T per akar N ditambah T kuadrat per 2. Kemudian gunakan sifat apabila diketahui limit N mendekati tak hingga ln fxt, maka menjadi ln limit N mendekati tak hingga fxt. Kemudian ln dari limit N mendekati tak hingga mxt menjadi ln A, ln E pangkat A, dan menjadi limit N mendekati tak hingga mxt sama dengan eksponen A. Maka bisa diaplikasikan juga pada kasus ini, maka kita cari ln dari MGF-nya Y, yaitu ln MYT sama dengan ln E pangkat T per akar N plus T kuadrat per 2.
sesuai dengan sifat dari len apabila bertemu dengan eksponen meninggalkan pangkatnya menjadi T per akar N plus T kuadrat per 2. Kemudian limit dari len MYT adalah tadi len dari MYT adalah ini, maka menjadi sama dengan limit N mendekati tak hingga T per akar N plus T kuadrat. Sama karena ini memiliki unsur N, dan apabila sesuatu dibagi dengan hal yang besar sama dengan 0, maka bisa diabaikan dan menjadi T kuadrat per 2. Kemudian sesuai pada sifat ini, limit N mendekati tak hingga len MYT sama dengan len limit N mendekati tak hingga MYT. Len dari limit N mendekati tak hingga MYT sama dengan len eksponen setengah T kuadrat. Maka limit N mendekati tak hingga MYT sama dengan eksponen setengah T kuadrat. Dan hasil dari MGF dari Y tersebut yang berisi sigma I sama dengan 1 sampai N ZI plus 1 per N per akar N mengarah pada MGF distribusi normal baku yaitu min 0 dan varian 1. Maka dapat disimpulkan bahwa Y konvergen dalam distribusi normal baku yang dinotasikan menjadi Y konvergen terhadap normal baku 0,1. Baik, untuk nomor selanjutnya, misalkan variabel random Zn berdistribusi Poisson dengan parameter mu sama dengan n. Tunjukkan bahwa distribusi limit dari variabel random Yn sama dengan Zn min n per akar n adalah normal dengan min sama dengan 0 dan varian sama dengan 1. Jadi buktikan bahwa variabel random Yn ini berdistribusi normal baku. Selanjutnya, karena diketahui bahwa Zn berdistribusi Poisson dengan parameter n, maka MGF dari Zn adalah MZNT sama dengan eksponen n dikali eksponen T min 1. Misalkan Yn sama dengan Zn min n per akar n, maka MGF dari Yn adalah MYNT sama dengan MZN min n per akar n T sama dengan eksponen dari min nt per akar n mzn t per akar n. Ini didapat dari sifat-sifat yang sebelumnya. Selanjutnya, karena diketahui bahwa mznt adalah sebagai berikut, maka bisa dirubah menjadi eksponen min nt per akar n dikali eksponen n dalam kurung eksponen t per akar n min 1. Kemudian disederhanakan menjadi eksponen min akar nt ditambah n eksponen t per akar n min 1. Untuk menghilangkan eksponen, maka kedua ruas diubah menjadi len. Jadi kita lenkan MGF dari Yn. Jadi len MYNT sama dengan len eksponen min akar nt ditambah n dalam kurung eksponen t per akar n min 1. Kemudian sesuai dengan sifat dari len, maka len MYNT sama dengan min akar nt ditambah n dalam kurung eksponen t per akar n min 1. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, kita perlu mengekspansi eksponen dari eksponen t per akar n dibantu dengan deret Taylor. Sifat dari deret Taylor sendiri adalah eksponen fx sama dengan 1 ditambah fx per 1 faktorial ditambah f kuadrat x per 2 faktorial ditambah f pangkat 3x per 3 faktorial dan seterusnya. Maka apabila diaplikasikan pada eksponen ini menjadi eksponen t per akar n sama dengan 1 ditambah t per akar n ditambah t kuadrat per 2n ditambah t pangkat 3 per 6n akar n dan seterusnya.
kemudian disederhanakan, dan ini bisa diringkas bilangan-bilangan selanjutnya dengan dn per n, sehingga eksponen t per akar n sama dengan 1 ditambah t per akar n ditambah t kuadrat per 2n ditambah dn per n, di mana dn per n sendiri adalah bentuk yang bisa diabaikan dari ekspansi dari Taylor, dan dn ini mendekati 0 untuk n mendekati tak hingga, sehingga ln mynt menjadi min akar nt ditambah n dalam kurung 1 ditambah t per akar n ditambah t kuadrat per 2n ditambah dn per n minus 1. Kemudian disederhanakan, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, jadi bisa diabaikan. Kemudian n dikalikan ke dalam menjadi min akar nt ditambah nt per akar n ditambah nt kuadrat per 2n ditambah ndn per n. Kemudian disederhanakan menjadi min akar nt ditambah akar nt ditambah t kuadrat per 2 plus dn. Kemudian ini habis sama dengan t kuadrat per 2n ditambah dn. Selanjutnya, untuk menentukan distribusi limit dari Wn itu dilihat dari limit n menuju tak hingga mynt-nya. Terus limit n menuju tak hingga ln mynt tadi diperoleh di perhitungan sebelumnya. Ln mynt itu adalah t kuadrat per 2 ditambah dn, sehingga limit n menuju tak hingga ln mynt sama dengan limit n menuju tak hingga t kuadrat per 2 ditambah dn. Ini bisa dipecah, jadinya limit n menuju tak hingga t kuadrat per 2 ditambah limit n menuju tak hingga dn, di mana nilai limit n menuju tak hingga dn itu adalah 0, sehingga limit n menuju tak hingga untuk ln mynt adalah limit n menuju tak hingga t kuadrat per 2. Limit n menuju tak hingga t kuadrat per 2 ini nilainya adalah setengah t kuadrat. Kemudian karena tadi dilihat dari limit n menuju tak hingga mynt, maka limit n menuju tak hingga ln ini harus kita ubah menjadi limit n menuju tak hingga mynt. Dengan menggunakan sifat limit n menuju tak hingga ln mxt sama dengan ln limit n menuju tak hingga mxt, maka diperoleh limit n menuju tak hingga ln mynt sama dengan setengah t kuadrat menjadi ln limit n menuju tak hingga mynt setengah t kuadrat. Nah, di sebelah kiri ini mengandung ln, tapi di sebelah kanannya tidak. Jadi kita bisa mengubah bentuknya tanpa mengubah nilai ini menjadi ln e pangkat t kuadrat per 2. Yang artinya ini nilainya tetap setengah t kuadrat per 2. Kemudian ln di kedua sisi bisa dicoret, jadinya limit n menuju tak hingga mynt adalah e pangkat t kuadrat per 2. Nah, e pangkat t kuadrat per 2 ini adalah MGF dari distribusi normal dengan minimum 0 dan variansnya adalah 1, sehingga terbukti bahwa distribusi limit yn ini adalah normal dengan minimum 0 dan varian 1. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.